Saya mengharapkan dukungan dari DPR RI. Perpu yang baru saja saya tanda tangani ini akan segera diundangkan dan dilaksanakan, dan dalam waktu yang secepat-cepatnya kami akan menyampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Kemudian kalau soal bencana, kita melihat di era pemerintahan Pak Joko Widodo ini banyak sekali bencana ya. Bencana segala macam ada di pemerintahan ini. Dan kalau kita melihat dari proses penanganan dan pencegahannya, itu mengalami satu ketidakprofesionalan dalam penanganan. Kalau kita mempunyai alat ya yang bisa mendeteksi dan ternyata alat itu banyak yang sudah tidak berfungsi, ini kita bisa mencegah banyaknya korban. Nah, ini ternyata alatnya tidak berfungsi, menunjukkan bahwa komitmen pemerintah sekarang terhadap penanganan bencana ini sangat lemah. Jadi ngomong seenaknya aja dia gitu. Karena saya suka nantang-nantangin juga gitu. Ya mau ngomong tuh pakai data lah. Jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh. Atau kita jadi pembohong. Nanti pembohong kena operasi lagi, repot lagi tuh. Cuman kami sedih sekali kok dalam suasana keprihatinan, bencana, kok semangat jor-jorannya ini nggak berhenti. Semangat kemewahannya ini luar biasa. Jangan kau maaf Pak. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu. Yang ekonom dia bilang doktor gini-gini. Saya telepon itu satu dokter terkenal itu. Saya bilang, kau kok jadi berubah angka-angkamu, saya bilang. Ada ekonom bilang ini, kau waktu dulu penjabat beres nggak kau bikin gitu? Ya, beres nggak? Nggak beres juga kau bikin, malah kau punya di audit BPK aku nggak beres juga kau sih gitu. Jadi jangan Anda terus macam-macam. I'm serious. Jangan komentar. Kalau usaha lu pernah maling-maling, lu juga jangan ngomong. Karena jejak digital kita itu pasti ketahuan. Jadi kalau ada yang ngomong, maka saya bilang jangan nyinyir. Gitu. Pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas lartas ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor impor melalui National Logistic Ecosystem. Perpu nomor 1 tahun 2020 dinilai Fadlizon sangat masalah. Peraturan tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona itu katanya hanya menguntungkan kalangan pengusaha. Hal tersebut disampaikan Fadlizon lewat akun Twitternya @Fadlizon pada Kamis 2 April 2020. Saya kira Perpu ini harus dilihat secara hati-hati dan kritis. Jangan sampai ada yang menggunakan kepentingannya di belakang krisis yang tengah berlangsung. Dirinya mencatat terdapat sejumlah masalah dalam Perpu tersebut. Masalah pertama, dipaparkannya terdapat dalam pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020. Dalam pasal tersebut disebutkan, jika segala tindakan serta keputusan yang diambil berdasarkan Perpu tersebut tidak boleh dianggap sebagai kerugian negara, sehingga para pejabat yang terlibat di dalamnya tidak bisa digugat, baik secara perdata, pidana, maupun melalui peradilan tata usaha negara. Adanya klausul tersebut justru memunculkan kerugian. Memangnya pemerintah mau ngapain dengan Perpu ini, tambahnya. Masalah kedua diungkapkan Fadlizon pada tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sebesar 405,1 triliun untuk penanganan dampak COVID-19. Dalam pembiayaan tersebut terdapat 4 poin yang diajukan pemerintah, yaitu kesehatan, social safety net, insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional. Dari 4 poin itu, kalau kita baca penjabarannya, insentif, perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarnya mencapai 220 triliun atau sekitar 54,3% dari total tambahan belanja tadi.
pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan COVID-19 adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Sedangkan masalah ketiga diungkapkannya adalah draft Omnibus Law perpajakan telah dimasukkan ke dalam Perpu nomor 1 tahun 2020. Sehingga korporasi akan dapat potongan PPh badan dari semula 25% menjadi 20% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% di tahun 2022. Menurutnya, secara etika, ketatanegaraan ini agak bermasalah. Menurut Omnibus Law perpajakan, pemerintah ingin memotong ketentuan sejumlah undang-undang. Jelas Fadlizon, belum lagi Omnibus Law ini dibahas ketentuannya sudah akan digunting oleh Perpu Corona. Secara prinsip, Fadlizon menyetujui keputusan pemerintah untuk memberikan intensif kepada dunia usaha di tengah krisis. Namun, Perpu nomor 1 tahun 2020 tidak melakukan apapun bagi wajib pajak perorangan kaya. Padahal, menurutnya, krisis imbas virus corona merupakan waktu yang tepat bagi pemerintah menggalang solidaritas golongan super kaya di Indonesia. Jangan hanya orang-orang miskin dan menengah ke bawah saja yang diharapkan solidaritasnya. Sementara, masalah keempat, sebelum Perpu nomor 1 tahun 2020 lahir, Fadlizon membaca pemerintah akan memberi kucuran uang langsung ke perusahaan lewat penerbitan surat utang yang akan dibeli oleh Bank Indonesia. Frame-nya adalah penerbitan surat utang pemulihan atau recovery bonds. Bagi dunia usaha terdampak COVID-19, imbuhnya dana dari penerbitan surat utang ini rencananya akan disalurkan kepada dunia usaha melalui pemberian kredit khusus dengan bunga ringan. Bagi pengusaha yang ingin mendapatkan kredit khusus ini, ada syarat yang ditetapkan pemerintah. Syaratnya adalah tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja. Kalaupun ada PHK, perusahaan harus mempertahankan 90% karyawannya dengan gaji tidak berkurang dari sebelumnya. Alih-alih berputar menggerakkan roda perekonomian dalam negeri, duit kredit justru potensial dilarikan ke luar negeri seperti zaman dulu. Jadi, skema recovery bond itu saya kira harus ditolak, tegas Fadlizon. Harus ada jaminan bahwa insentif itu untuk kepentingan perusahaan dan tenaga kerja dalam negeri. Dari 4 poin tambahan belanja dan pembiayaan dengan total 405,1 triliun tersebut, Fadlizon melihat poin terakhir mengenai pembiayaan dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang nilainya mencapai 150 triliun perlu betul-betul diawasi. Sebab merujuk paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dimilikinya hanya poin itu yang tak ada penjelasannya, padahal porsinya mencapai 37%. Kembali ke soal tanggap darurat wabah COVID-19, prioritas pemerintah mestinya menyelamatkan masyarakat baru kemudian perekonomian. Dengan dalih resesi global akibat perang dagang, para pengusaha kroni kemarin telah berhasil mendektikan kepentingannya dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja jelasnya. Oleh karena itu, Fadlizon mengingatkan agar krisis akibat tidak kemudian ditunggangi untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi para pengusaha raksasa, bukan untuk menyelamatkan banyak rakyat. Dalam menyelamatkan rakyat, Fadlizon mengusulkan agar pemerintah segera menarik Omnibus Law Cipta Kerja, batalkan agenda pemindahan ibu kota, termasuk proyek-proyek infrastruktur yang tak masuk akal lainnya. Gunakan anggaran termasuk penanganan COVID-19 untuk pemulihan ekonomi rakyat. Sebab, lanjutnya, Perpu nomor 1 tahun 2020 tidak memotong anggaran infrastruktur dan pemindahan ibu kota, pemerintah malah memotong dana abadi pendidikan. Walau begitu, Fadlizon melihat terdapat sejumlah kebijakan positif dalam Perpu 1 tahun 2020. Kebijakan tersebut seperti pemotongan tagihan listrik atau penundaan tagihan kredit. Namun pemerintah katanya harus segera memastikan kalau kebijakan-kebijakan tersebut bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Jeda antara pernyataan pemerintah dengan eksekusi di lapangan katanya tak boleh lama. Dirinya mengingatkan kasus bantuan dana untuk rakyat terkena bencana di Lombok yang menurutnya sangat berantakan. Kita tak ingin apa yang disampaikan Presiden berlainan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu, terkait dengan pembebasan akses transportasi, pemerintah harus memastikan kebijakan itu tak akan mengganggu distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. Jangan sampai timbul kelangkaan yang akan memberatkan masyarakat. Kemudian kalau soal bencana, kita melihat di era pemerintahan Pak Joko Widodo ini banyak sekali bencana ya. Bencana segala macam ada di pemerintahan ini. Dan kalau kita melihat dari proses penanganan dan pencegahannya, itu mengalami satu ketidakprofesionalan dalam penanganan. Kalau kita mempunyai alat ya yang bisa mendeteksi dan ternyata alat itu banyak yang sudah tidak berfungsi, ini kita bisa mencegah banyaknya korban. Nah, ini ternyata alatnya tidak berfungsi, menunjukkan bahwa komitmen pemerintah sekarang terhadap penanganan bencana ini sangat lemah. Jadi ngomong seenaknya aja dia gitu. Kan saya suka nantang-nantangin juga gitu. Yang mau ngomong tuh pakai data lah. Jangan ngomong kita mendidik saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh atau kita jadi pembohong. Nanti pembohong kena operasi lagi, repot lagi tuh. Jadi jangan Anda terus macam-macam. I'm serious. Jangan komentar. Kalau usaha lu pernah maling-maling, lu juga jangan ngomong. Karena jejak digital kita itu pasti ketahuan. Jadi kalau ada yang ngomong, maka saya bilang jangan nyinyir.